Selamat sore, kami dari kelompok B2 Praktikum Sistem Mikroprosesor ingin menjelaskan mengenai proyek tugas besar kelompok kami, yaitu keran air otomatis berbasis Atmega 8535. Jadi di sini kami sudah menggunakan sistem minimum Atmega 8535 yang mana menggunakan kristal dengan frekuensi 16 MHz, dan Atmega ini sudah kami isi dengan program file dari CodeVision AVR. Nah, di sini juga kami menggunakan beberapa input dan output. Input yang pertama yaitu sensor PIR atau sensor gerak yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan di sekitar keran air. Input yang kedua yaitu tombol switch yang digunakan untuk mengendalikan motor servo ini secara manual nantinya. Kemudian ada 3 output yang kami gunakan. Output yang pertama yaitu motor servo. Motor servo ini digunakan untuk mengendalikan buka tutup keran air. Kemudian juga terdapat output LED, yang mana LED ini akan menyala ketika motor servo bergerak membuka keran air. Dan juga output LCD, yang mana output LCD ini akan menampilkan pesan selama motor dalam keadaan aktif. Nah, masing-masing input output ini akan terhubung ke pin pada microcontroller. Nah, di sini input switch terhubung dengan pin PB0. Kemudian juga input sensor gerak terhubung dengan pin PB1 pada microcontroller. Kemudian untuk outputnya, motor servo terhubung ke pin PD5 yang di sini merupakan pin OC1A, output compare 1 bagian A. Kemudian juga terdapat output LED yang terhubung dengan pin PA0. Oh iya, mungkin ada yang bertanya bagaimana bisa motor servo ini mengendalikan keran air. Ya, jadi jika dalam pengaplikasian secara realnya, keran air yang ada di pasaran harus dimodifikasi terlebih dahulu untuk dihubungkan dengan motor servo ini, sehingga keran dapat dibuka dan ditutup aliran airnya dari pergerakan motor servo ini nantinya. Ketika simulasi dijalankan, nah motor servo dalam keadaan awal yaitu berada pada posisi 0 derajat atau keran masih tertutup. Kemudian LED mati dan LCD tidak menampilkan pesan atau kosong. Nah, di sini juga karena ini simulasi sehingga sensor gerak tidak dapat mendeteksi pergerakan secara langsung, sehingga kami menggunakan toggle state. Toggle state bernilai 0 seolah-olah sensor tidak membaca pergerakan. Sedangkan apabila toggle state bernilai 1, maka seolah-olah sensor ini membaca pergerakan. Nah, ketika sensor gerak membaca pergerakan atau toggle state bernilai 1, maka motor ini akan bergerak sebesar 90 derajat untuk membuka aliran keran, sehingga keran dapat mengalirkan air, dan juga LED akan menyala dan LCD akan menampilkan pesan. Ketiga output ini yaitu motor servo, LED, dan LCD akan aktif selama sensor ini terus mendeteksi pergerakan. Ketika tidak ada pergerakan lagi, yaitu atau toggle state bernilai 0, maka di sini motor akan kembali ke keadaan semula, yaitu posisi 0 derajat, LED mati, dan LCD tidak akan menampilkan pesan apa-apa atau kosong. Jadi seperti itu logika yang terdapat pada masukan dari sensor gerak ini. Sedangkan untuk inputan berupa tombol switch, nah di sini keadaan awal tombol switch yaitu open circuit, maka motor berada pada posisi 0 derajat atau keran masih tertutup, LED mati, dan LCD tidak menampilkan pesan apa-apa. Kemudian ketika tombol switch ini berada pada posisi short circuit atau terhubung, maka motor akan bergerak sebesar 90 derajat atau keran akan terbuka, LED akan aktif, dan LCD akan menampilkan pesan. Sebenarnya prinsip kerja dari
masukan tombol switch ini sama dengan masukan dari sensor gerak, namun di sini menggunakan tombol switch. Nah, motor servo ini akan aktif, LED akan menyala dan LCD akan menampilkan pesan selama tombol switch ini berada pada kondisi short circuit. Apabila tombol switch berada pada posisi open circuit lagi, maka motor akan kembali ke posisi semula untuk menutup keran, LED akan mati dan LCD tidak akan menampilkan pesan apa-apa lagi. Jadi seperti itu cara kerja dari input berupa tombol switch. Jadi seperti itu simulasi proyek tugas besar dari kelompok kami, kelompok B2. Sekian dan terima kasih.